Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melihat Xiao Yan di langit yang jatuh ke angin yang lebih rendah dalam waktu singkat, semua orang di keluarga Yu merasa gugup. Jangan khawatir, itu seharusnya tidak menjadi masalah, anak itu masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Yuyu tersenyum menghibur pada putrinya Yuru. Mendengar ini, tetua ketiga dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang metode Xiao Yan, karena Xiao Yan dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, maka pasti ada orang yang luar biasa. Yueru di samping mendengar apa yang mereka katakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tahu Xiao Yan, jadi dia tahu persis apa artinya dia. Hanya melihat pertempuran sebelumnya, jelas bahwa Xiao Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu berlangsung selama untuk sementara, saya khawatir akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada cedera. Orang ini sepertinya sedang menjaga sesuatu. Dengan keraguan di hatinya, senyum masa muncul di pipi Yueru. Ketika di dalam reruntuhan, serangan Xiao Yan jauh lebih kuat daripada sekarang, dan nyala api putih susu dan penguasa yang berat bahkan lebih menakutkan. Sekarang Xiao Yan tampaknya sengaja menekan kekuatannya sendiri. Setelah percakapan singkat, orang-orang di keluarga Yu dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke lingkaran pertempuran di langit lagi. Seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan api putih susu, api bergetar sedikit, dan tubuhnya tergantung di langit, tetapi di mata hitam pekat itu, ada kilatan cahaya yang tajam. Setelah pertarungan tadi, Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan tiga tetua keluarga MU tampaknya mengambang. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jika ini masalahnya, maka dia harus mengalahkan tiga tetua keluarga MU, dan kemudian melihat apakah yang disebut klan jiwa akan muncul. Bagaimanapun, Xiao Yan bukan hanya puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga boneka iblis emas di tangannya juga telah ditempa, yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Dou di Bintang 4 yang terlambat. Setelah sosok Xiao Yan berhenti, tetua ketiga keluarga MU tidak memberinya banyak waktu untuk bernapas, dan penatua yang terluka itu melepaskan diri dari sosoknya lagi dan tiba-tiba menembak. Suara rendah raungan harimau datang dari mulutnya, dan cahaya berwarna darah yang kaya menjadi semakin kuat. Penatua bekas luka memegang telapak tangannya, dan cahaya berwarna darah melonjak. Segera, itu memadat menjadi energi yang sangat tajam cakar harimau, dan cakar harimau memotong kekosongan, meninggalkan beberapa jejak berwarna terang langsung di ruang kosong. Nah, mati! Penatua yang terluka meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Cakar harimau yang tajam tampak sangat aneh di bawah rendering energi berwarna darah. Ketika lengannya bergetar, cakar harimau itu cukup ganas. Ambil ke arah tenggorokan Xiao Yan, melihat momentum, jika dia ditangkap dengan benar, bahkan jika Xiao Yan memiliki tubuh api yang aneh, dia pasti akan terbunuh di tempat. Pupil matanya menyempit dan dia melihat cakar harimau yang berkembang pesat. Lampu perak di kaki Xiao yang tiba-tiba berkelebat aneh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tertawa. Cakar harimau meraih dengan angin kencang yang tak tertandingi, dan segera menangkap tenggorokan Xiao yang di bawah mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya di atas halaman keluarga Yu itu tidak muncul. Sebaliknya, hanya keluar lurus seperti ini. Melihat ini, tatapan ngeri di keluarga Yu menghela nafas lega. Gambaran akhir? Cakar harimau menembus gambar, dan penatua bekas luka berteriak, dan kemudian mencibir. Dia tidak berbalik, tetapi telapak kakinya tiba-tiba menabrak ruang di belakangnya. Bang! Telapak kaki terlempar ke ruang tertentu dengan kekuatan yang kuat,
dan kemudian bayangan hitam tiba-tiba muncul dan segera ditendang oleh kekuatan itu. Memalingkan kepalanya sedikit, Scar tua menatap Xiao Yan yang menembak ke belakang dengan mata haus darah, tapi dia tertegun di wajah muda itu, dia jelas melihat cibiran. Setelah tercengang beberapa saat, mata Elder Scar tiba-tiba bergerak, tetapi dia menyadari bahwa posisi di mana Xiao Yan menembak balik sebenarnya adalah Elder berbaju abu-abu yang mempertahankan formasi. Dan dalam kilatan cahaya dan batu api ini, Xiao Yan telah menggunakan tendangan dari tetua yang terluka untuk segera muncul di depan tetua berjubah abu-abu di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan 2 jari, dan pembuluh darah di lengannya terkelupas. Seperti urat biru, membengkak seperti cacing, lalu menghantamnya dengan keras. Huang Quan mengacu pada. Sebuah teriakan rendah terdengar, tinju Xiao Yan menghantam jantung tetua berjubah abu-abu seperti kilat. Tetapi pada saat pukulan itu, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa kekuatan tak terlihat sepertinya menjatuhkannya. Terisolasi, jika tidak, serangannya akan berakibat fatal. Bang! Sidik jari yang menakutkan membawa energi yang agung dan menghantam dada tetua berjubah abu-abu, dan dada yang terakhir juga tenggelam dalam lengkungan yang menakutkan. Penatua berjubah abu-abu memandang Xiao Yan, yang kulitnya telah sedikit berubah, tetapi memberikan senyum jahat, dan segera menampar perutnya dengan tamparan. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan muncul dari depresi di dadanya, seperti banjir. Yang luar biasa badai keluar. Ledakan! Kekuatan yang mengerikan bergegas dengan panik dari lengan Xiao Yan, yang secara langsung menghancurkan semua lengan bajunya, dan tubuhnya terbang seperti kilat sekali lagi. Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan matanya penuh kesungguhan. Tampaknya ada beberapa hubungan misterius antara 3 tetua keluarga MU yang di luar dugaannya. Wah, aku tidak melihat seberapa kuat dirimu. Penatua Scar berdiri di udara, mereka bertiga mengepung Xiao Yan lagi, dan mencibir. Dia secara alami bisa merasakan bahwa Xiao Yan jelas-jelas meminjamnya darinya dengan sengaja. Kekuatannya dekat dengan 2 orang lainnya. Dilihat dari situasi ini, itu harus mencoba mengalahkan 2 orang lainnya dengan melewati dirinya sendiri. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah 3 bersaudara, menurut situasi sebenarnya, dia adalah puncak Dou di bintang 4 pada tahap awal, dan 2 lainnya sedikit lebih lemah darinya WWM Novel Kom, tapi ini 3 bukan tangan lemah biasa. Bahkan jika mereka adalah Xiao yang menggunakan 3.000 guntur, tapi dia masih tidak bisa lepas dari indera mereka. Sangat sulit untuk terkejut. Tuan MU, apa yang kamu lakukan? Seorang anak laki-laki di puncak bintang 3 Dou membutuhkan waktu lama? Tepat ketika pikiran Xiao Yan berubah, tiba-tiba terdengar suara raungan murai di kejauhan. Melihatnya, saya dapat melihat bahwa orang ini sangat kejam. Seorang anak di puncak kaisar pertempuran bintang 3 tidak hanya mengirim sebagian besar kekuatan keluarga MU mereka, tetapi juga terjerat oleh anak ini begitu lama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia adalah sedikit tidak senang. Beraninya kamu, anak ini bukan pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 3 biasa, dan kemampuannya untuk melawan perkelahian sangat kuat. Penatua Scar mengerutkan kening dan cemberut di dalam hatinya, tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin dan merah. Di Xiao Yan, dia berkata kepada kedua temannya dengan suara muram, cepat selesaikan. Ya. 2 tetua keluarga MU lainnya mengangguk, niat bertarung yang intens di mata mereka menjadi lebih intens, dan energi merah darah yang diselimuti tubuh mereka menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka akan serius. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Merasakan momentum dari mereka bertiga, Xiao Yan juga menghela nafas panjang, dan kemudian dia perlahan menutup matanya, dan saat matanya terpejam,
seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan. Cahaya yang kuat, cahaya ini dengan cepat menyebar ke atas, dan dalam satu tarikan napas, itu membungkus tubuh sebanyak mungkin. Sinar cahaya menyebar ke atas, dan mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, tetapi sepasang mata gelap itu tiba-tiba berubah menjadi mata perak pada saat ini, yang terlihat sangat aneh. 2 pembaruan berakhir hari ini. Ganti hutang minggu lalu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.